warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah video lanjutan yang sebelumnya, yaitu mengenai perlengkapan bayi baru lahir. Dan mohon maaf sebelumnya, di channel baru upload video ini karena sebelumnya udah ada yang request bikin video lanjutan tentang video barang perlengkapan bayi baru lahir yang tidak terpakai atau mubazir menurut versi aku. Nah, langsung aja kita lihat barang-barangnya apa aja. Yang pertama di sini yaitu gurita perekat. Nah, gurita perekat ini memang sebelumnya aku beli tujuannya untuk menghangatkan anak aku. Tapi setelah aku pakein di dedenya ini, dan dia tuh kayak yang nggak mau gitu, kayak yang risih gitu, dan gak suka dipakai ini tuh kayak yang gerah. Dan jadi emang menurut ahli medis juga, gurita itu emang udah gak disarankan untuk digunakan kepada bayi karena bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan pernafasan. Misalnya kalau misalkan kita pemakaikan guritanya terlalu kencang, itu bisa menyebabkan bayi menjadi sering gumoh atau mengganggu pernafasan bayi. Jadi emang udah nggak disarankan untuk memakai gurita. Barang yang tidak terpakai selanjutnya yaitu baby care kit. Nah, jadi waktu itu aku beli baby care kit, yaitu satu set alat untuk motong kuku bayi. Jadi isinya tuh ada beberapa macam, ada termometer, ada gunting kuku, terus ada nose cleaner, ada pengikis kuku bayi, ada gunting, ada pipet obat, dan juga ada sisir. Jadi yang benar-benar kepake sama aku itu cuman sisir, gunting kuku, dan alat termometer. Sisanya nggak aku pakai. Kenapa? Karena alat-alat ini kayaknya nggak aku rekomendasiin untuk bayi, karena untuk mengikis kuku bayi itu kayaknya kurang aman banget dan kurang safety banget ya Mams, karena ini tuh tajam banget alatnya. Jadi mungkin aku saranin bayi itu nggak butuh untuk alat pengikis kuku, lebih baik bayinya itu digunting kukunya aja. Dan terus ini ada gunting ini aku waktu itu cuman sekali pakai aja buat acara akikahan anak aku, selebihnya aku nggak pakai dan aku simpan aja ini. Kemudian ada pipet obat. Nah, pipet obat ini aku juga nggak pakai karena selama aku menggunakan obat-obatan untuk anakku itu, di dalam obatnya itu sudah ada pipet, jadi aku nggak perlu pakai pipet ini lagi juga. Kemudian ada nose cleaner. Nah, nose cleaner ini juga nggak aku pakai ya Mams, karena udah aku coba pakai ke baby aku tapi tetap nggak ngaruh. Dan aku udah, apakah aku salah pakainya, aku salah kurang kenceng gitu kan makainya, tapi ternyata enggak, sama sekali enggak ngaruh dan enggak ngefek untuk keluarin kotoran hidung dan ingus pada bayi aku. Barang-barang selanjutnya yang tidak aku pakai yaitu popok kain. Mungkin ada juga yang pakai popok kain karena ini barang yang tidak terpakai versi aku, dan aku pengguna popok sekali pakai, jadi popok kain ini barang yang mubazir menurut aku. Dan aku sempat sih pakein popok kain ini ke bayi aku, itu cuman sebentar aja karena waktu itu bayi aku lagi mengalami iritasi karena ruang popok gitu. Nah, akhirnya aku pakein popok ini cuman 1 hari aja kalau nggak salah waktu itu, sampai ruangnya sembuh. Dan kebetulan waktu itu pas aku cobain popok kain ini, beberapa menit itu bayi baru lahir itu kan sering pup, sering pipis, jadi sering ganti-ganti gitu. Dan juga waktu itu kebetulan lagi musim hujan juga Mams, jadi karena popok kainnya aku kehabisan dan gak sama sekali ada tambahan lagi, dan aku satu lusin itu kurang, bener-bener kurang banget pakai popok kain karena bener-bener sering banget ganti-gantinya. Jadi aku putusin untuk pakai popok sekali pakai atau diapers. Barang selanjutnya yang tidak aku pakai, itu jarang aku pakai, yaitu adalah sarung tangan dan sarung kaki bayi. Nah, kenapa ini aku jarang pakai? Karena barang ini tuh sering banget hilang, apalagi kalau misalkan bayinya itu lagi aktif banget. Jadi ini sering jatuh dan sering kebuang sama bayi aku, entah ditarik, entah dia copotin, gesek-gesekin gitu. Nah, si sarung tangan ini tuh kalau misalkan mau Mams beli, mendingan aku saranin jangan terlalu banyak. Waktu itu aku beli sarung tangan ini lumayan lah, ada 3 pasang gitu, dan waktu itu aku beli lagi gitu, karena menurut aku kok hilang-hilangan terus gitu kan, jadi kasihan nggak dipakein sarung tangan tuh atau sarung kaki tuh, kayaknya takut kedinginan gitu.
Nah, mending kalau aku saranin untuk moms, kalau mau beli nggak apa-apa, beli 1 atau 2 aja. Dan kalau lebih baiknya lagi untuk bayi baru lahir atau bayi di bawah usia 5 bulan itu, kalau misalkan mau lebih hangat lagi, pakein aja baju slip sweat yang ketutup tangan dan kakinya kayak gitu. Nah, itu lebih bagus lagi dibandingkan pakai ini, karena sarung tangan dan sarung kaki juga yang disarankan sama ahli medis juga udah nggak direkomendasiin sama dokter karena membatasi pergerakan si kecil. Barang yang kelima yaitu topi. Nah, untuk topi ini aku saranin moms kalau mau beli topi jangan terlalu banyak-banyak. Waktu itu aku beli topinya tuh sampai 4 atau 5 topi gitu, kebanyakan menurut aku. Dan mending kalau misalkan mau beli topi, aku nyesel juga sih beli topi terlalu banyak, dan ternyata bayi akunya nggak suka dipakein topi. Setiap aku pakein topi itu dia kayak yang risih gitu, dan dia terlalu narik-narik topinya, akhirnya topinya jatuh dan juga nggak kepake sama aku, akhirnya aku simpen aja. Dan barang yang selanjutnya yaitu bedong. Di sini aku beli bedong itu 1 lusin, kurang lebih 1 lusin, banyak banget, dan akhirnya mubazir nggak kepake, cuman 3 bedong aja yang sering aku pakai. Dan waktu itu aku beli bedongnya beda bahan ya, dan waktu itu 1 bulan kurang itu bayi aku udah nggak suka di bedong, dan dia ngamuk kalau misalkan dipaksa di bedong kayak gitu. Dan dia juga di bedong tuh kayak yang kepanasan dan selalu mancal-mancal, dan akhirnya bedongnya lepas lagi. Akhirnya pun udah nggak aku pakai lagi bedongnya umur 1 bulan itu, dan akhirnya dijadiin selimut buat aku. Kemudian barang yang selanjutnya jarang aku pakai yaitu, atau aku salah beli, yaitu slip sweat, tutup kaki dan tutup tangan. Dan waktu itu aku salah beli ukuran moms. Jadi ceritanya aku tuh beli slip sweat semuanya yang tutup kaki ini usianya yang 6-9 bulan. Harusnya tuh aku beli yang ukuran 3-6 bulan, karena harusnya usia 6-9 bulan itu kan dia lagi aktif-aktifnya, lagi belajar duduk, belajar merangkak, belajar jalan, belajar merambat. Jadi dia kayak terhalang gitu karena kakinya yang tertutup seperti ini. Jadi kayak dia tuh mau jalan ke sana ke sini itu kayak licin dan susah gitu buat berdirinya. Dan kalau misalkan kalian mau beli yang slip sweat, aku rekomendasiin mending belinya usianya 3-6 bulan. Kemudian barang selanjutnya yaitu ada kaos kaki. Dan kaos kaki ini aku beli banyak banget. Waktu itu aku beli beberapa pasang kaos kaki sampai akhirnya bener-bener gak kepake banget, apalagi yang kaos kaki panjang kayak gini. Karena waktu itu aku coba pakein kaos kaki di anak aku, dia bener-bener gak betah. Itu cuman kepake sebentaran banget, dia kayak udah kesel narik-narikin kaos kakinya gitu. Dan sampai sekarang pun dia bener-bener gak mau pakai kaos kaki. Setiap aku pakein kaos kaki pasti selalu dilepas sama dia. Jadi aku saranin untuk moms, kalau misalkan mau beli kaos kaki jangan banyak-banyak, cukup beberapa pasang aja. Karena mungkin ada beberapa anak yang nggak suka pakai kaos kaki atau gerah, atau mungkin karetnya terlalu kencang. Jadi kalau aku saranin juga cari kaos kakinya yang benar-benar nyaman untuk si kecil, yang nggak terlalu kencang karetnya kayak gitu. Mungkin itu yang bikin dia nggak nyaman untuk memakai kaos kaki. Barang selanjutnya yang tidak aku pakai yaitu adalah botol susu ukuran besar. Jadi waktu itu aku salah beli botol susu ukuran besar, dan ini ukurannya 240 ml. Sebenarnya emang bayi baru lahir itu nggak butuh minum sebanyak ini gitu moms. Jadi kalau misalkan moms mau beli botol susu, sebaiknya kira-kira itu ukurannya 120 ml atau 160 ml itu sudah cukup. Barang selanjutnya yang tidak terpakai oleh aku yaitu kacamata jemur bayi. Barang ini benar-benar sama sekali nggak dipakai, dan waktu itu aku cobain ke bayi aku waktu dijemur,
dia bener-bener kayak yang nggak mau gitu, risih dan gagapan gitu, kayak gimana ya, dipakein kayak dia tuh nggak nyaman, ada sesuatu benda yang nempel di tubuhnya. Dan akhirnya aku lepas dan aku jemurnya kayak aku tengkurupin gitu, dan nggak sampai kena matanya, sinarnya itu nggak sampai kena matanya, atau enggak aku gendong dia madep ke pundak aku ke belakang, jadi sinar mataharinya nggak kena langsung ke matanya. Kalau misalkan Mams mau beli kacamata jemur nggak apa-apa sih Mams, cuman aku saranin belinya yang bahannya agak lembut atau nyaman di bayinya, karena aku beli barang ini tuh agak sedikit kaku gitu, dan ini juga kayaknya di kepala bayi akunya terlalu kebesaran, jadi mungkin dia kurang nyaman juga. Barang bayi yang selanjutnya yang tidak aku pakai atau jarang aku pakai yaitu sepatu bayi. Waktu itu aku beli sepatu bayi ini yang ukuran newborn, dan akhirnya aku pakein ke bayi aku waktu usia 3 bulan. Dia beneran gak mau dipakein sepatunya, dia kayak yang risih dan akhirnya dicopot gitu. Dan oke lah, aku tadinya mau dipakein sepatu karena buat lucu-lucuan atau buat foto kayak gitu, dan akhirnya gak kepake sama sekali. Dan kalau misalkan Mams mau beli sepatu, aku saranin belinya itu nanti kalau misalkan si bayinya udah usianya agak besar, misalnya kayak udah bisa berjalan atau merambat gitu, bisa beli sepatu pre-walker, gak usah beli yang sepatu kayak gini. Mungkin menurut aku ini sih gak terlalu kepake banget gitu. Jadi mungkin kalaupun kepake kalau untuk pergi-pergian aja, karena sekarang ini untuk musim pandemi kayak gini dan jarang keluar, jadi mungkin nggak dipakai ya untuk sepatu kayak gini. Barang selanjutnya yang nggak aku pakai yaitu baju pergi bayi. Jadi waktu itu aku beli baju pergi bayi memang lumayan agak banyak, dan aku kayak yang kalap gitu ngelihat kayaknya ini lucu gitu, kayak pengen dibeli semuanya. Apalagi ini anak pertama kan ya, pengen banget dipakein bajunya yang lucu-lucu waktu pas newborn. Dan ternyata pada akhirnya pas newborn ini, ukuran size newborn dan usia 2 bulan itu udah nggak muat untuk di bayi aku, udah nggak kepakai karena emang bayi baru lahir itu udah cepet besarnya gitu ya Mams. Jadi menurut aku untuk baju-baju pergi apalagi newborn itu kan jarang kemana-mana ya. Kalau misalkan newborn keluar paling juga untuk imunisasi dan nggak jarang buat pergi-pergian, apalagi lagi musim pandemi kayak gini. Jadi menurut aku baju-baju pergi kayak gini tuh nggak terlalu worth it banget buat dibeli, dan mendingan kalau misalkan mau beli baju-baju pergi usia bajunya itu jangan yang newborn, karena pasti akan kekecilan dan cepet banget nggak akan kepakainya. Barang yang selanjutnya jarang aku pakai yaitu gendongan cukin. Jadi waktu itu aku beli satu gendongan cukin ini dan akhirnya nggak kepakai sama aku. Aku lebih sering gendong bayi aku, gendong tangan gitu, terus aku gendong ke pundak gitu. Dan juga aku lebih seringnya menggunakan gendongan geos, dan karena lebih nyaman pakai gendongan geos ketimbang pakai gendongan cukin kayak gini. Jadi gendongan ini tuh sekarang kayak buat cuman selimut aja kadang-kadang, atau jarang banget aku pakai. Oke, itu dia beberapa barang yang tidak terpakai atau jarang terpakai untuk baby newborn versi aku. Untuk barang-barang itu semua bisa berbeda di setiap moms ya. Jadi setiap moms mau membeli barang harap disurvei terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya moms. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, dan share. Dan support terus Dio Channel supaya channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.